Sobat APP, jumpa lagi di channel APP Mancing Channel. Selamat datang di channel APP. Channel ini tujuannya berbagi, sobat. Tujuannya berbagi sedikit mengenai pengetahuan, mengenai cara kita, teknik kita untuk gimana sih supaya mancing ini jadi lebih nikmat. Gimana umpan kita bisa dimakan ikan. Nah, kali ini saya ingin berbagi. Saya mengajak semua sahabat APP untuk belajar untuk meracik esen. Saya hanya berbagi pengalaman waktu saya dulu mancing. Saya dulu pun juga memadukan satu aroma satu dengan aroma yang lain. Kalau aroma satu dengan yang lain dijadikan satu, apa yang timbul aroma tersebut? Itu tips dari saya untuk meracik esen. Dan sampai sekarang pun saya masih mancing, jadi saya masih berbagi cara membuat esen, cara membuat umpan, teknik mancing, dan mengenal karakter ikan, baik itu ikan mas, ikan patin maupun ikan yang lainnya. Baik sahabat APP, sebelum saya lanjutkan channel ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Mohon dukungan like yang sebanyak-banyaknya, sobat. Di dalam komentar YouTube saya yang kemarin ada komen yang menyatakan, "Bang, tolong direview mengenai esen tembakan. Jenis-jenis esen tembakan apa aja?" Tapi yang saya gunakan di sini adalah esen Stella. Karena kenapa saya menggunakan esen Stella? Supaya semua sahabat APP yang ada di seluruh Indonesia mudah untuk mendapatkan. Sahabat APP, saya sedikit berbagi sebelum saya mereview beberapa macam esen tembakan. Sobat, pada intinya kita mau mancing itu adalah kita mau enjoy. Gimana umpan kita strike, apalagi kalau kita ikut lomba. Gimana kita bisa strike, kita punya keberuntungan, kita masuk nominasi maupun juara. Begitu juga pada saat kita mancing yang bukan lomba ya, semacam kayak kita mancing ikan bukaan, ikan baru, ya kita berharap sudah mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Dan di sini butuh skill, dibutuhkan keahlian, teknik, sobat. Bukan hanya sekedar umpan, tapi pengetahuan mengenai piranti kita, pengetahuan kita mengenai kolam dan kebiasaan ikan, kita harus paham benar. Oke, sobat APP, ini saya sudah siapkan beberapa esen sebagai esen tembakan. Oke, yang pertama saya sediakan esen nilam, usar. Kalau di Surabaya namanya usar. Ini juga adalah produknya Stella Premium. Oke, ini adalah usar. Sobat bisa lihat, ini adalah usar. Di Stella itu ada dua jenis, Stella yang biasa sama Stella Premium. Untuk tembakan usar sama nilam. Kebetulan saya tidak menyediakan nilam karena waktu saya cari nilam yang merek ini tempat jual mancingnya kehabisan, sobat. Nggak apa-apa, nanti saya akan review. Kalau nilam warnanya lebih kuning, lebih kayak minyak goreng, aromanya kuat. Sama, ini pun juga usar, aromanya pun juga kuat. Oke, apa perbedaannya antara usar dengan nilam? Sama-sama digunakan sebagai tembakan. Kalau nilam atau usar, kita bahas usar dulu karena usar yang ada ya. Usar ini adalah aromanya adalah ke arah ke semacam jamu, sobat. Kalau sobat bikin godokan daun pepaya itu baunya hampir sama kayak gitu. Baunya itu mengarah ke arah
apa ya, sengak, orang Surabaya bilangnya sengak. Jadi aroma sengak tapi yang nggak menyegrak, nggak terlalu menyegrak sekali. Sengaknya lebih halus sobat. Ya, ini usar ini digunakan pada saat essence kita, umpan kita sudah jalan, sudah strike beberapa kali, dan kita mau ambil ikan besarnya, ikan babonnya. Jadi untuk usar ini bisa diteteskan 1-2 tetes. Kalau terlalu banyak usar yang digunakan, kolamnya akan buyar sobat. Mancing jadi tidak enjoy. Karena aroma-aroma kuat kayak begini dibutuhkan nggak banyak sobat. Ini hanya untuk meningkatkan aroma aja. Apakah aroma essence kita akan berubah? Iya, pasti akan berubah kalau penggunaannya lebih dari 1 atau 2 tetes. 1 tetes saja bisa merubah aroma yang essence kita punya. Oke, biasanya ini digunakan ditetes di tempat setelah ada tempat aci ya sobat ya. Kalau kita sudah bikin aci, nanti dibuka plastiknya, kita tetes, terus kita kucek lagi acinya, kayak begitu. Jadi usar ini aroma tembakan sama nilam. Kebetulan nilam saya tidak ada stok, jadi 2 karakter yang beda. Nilam sama usar ini sama-sama tembakan, sama-sama mempunyai karakter aroma sendiri. Usar ini lebih cenderung, kalau saya ini saya gunakan tembakan pada saat saya mancing malam hari. Kalau nilam saya gunakan tembakan saat saya mancing siang hari. Kenapa? Karena aroma panas yang ada dalam lumpur naik ke atas amoniaknya. Dibutuhkan aroma yang kuat tapi yang halus. Nilam ada sedikit halus, tapi orang pasti akan tahu, oh ini nilam, ini usar. Kalau saya gunakan usar untuk di malam hari. Apakah selalu kita menggunakan usar ini dapat ikan besar? Tidak. Bisa jadi ikan besarnya jadi kabur kalau dosis yang digunakan tidak tepat. Oke sobat, ini kita review 1 usar. Oke, yang kedua ini ada serai. Sobat bisa lihat ini karena stikernya rusak. Ini serai. Serai juga digunakan sebagai tembakan. Ini saya gunakan pada saat kondisi hujan atau kondisi yang kondisi di area tempat empang tersebut 3 hari berturut-turut atau lebih dari 2 hari berturut-turut, itu kondisinya hujan. Jadi air kok dalam kolam pH-nya turun, jadi lebih dingin. Jadi ini saya gunakan tetesan serai. Sama penggunaannya, setelah aci jadi baru kita tetesin serai, baru kita kucek lagi, baru kita buat mancing. Ini sobat serai. Almond. Oke, almond ini terbuat dari kacang-kacangan, dari kacang almond. Aromanya begitu khas. Aromanya itu kayak bau alkohol yang 90%. Tapi masih ada aroma kacangnya. Aroma nabati dari tanaman, dari biji kacang. Nah, almond ini saya gunakan juga sebagai tembakan untuk diaci. Ya, ini saya biasanya gunakan juga di malam hari dan kondisi hujan. Ini saya pasti gunakan almond. Saya gunakan pasti ini di malam hari. Oke sobat, ini tadi ada. Oke, satu lagi masih ada sarsaparilla. Sarsaparilla ini juga merupakan tembakan, karena aroma sarsaparilla itu seperti permen. Baunya permen, kayak bau permen mint, rasa bau mint bersama dengan bau
dari buah beri-berian. Ini sedikit ada bau stroberinya sama blueberry-nya. Jadi ini adalah sarsaparilla. Ini kalau dulu ada permen namanya permen sarsaparilla. Nah, ini saya gunakan. Sarsaparilla ini saya gunakan untuk siang dan malam bisa. Dan penggunaannya juga nggak banyak, sobat. Ini paling saya gunakan sama 1-3 tetes. Saya campur di aci. Baik sobat HP, ini ada 4 macam tembakan untuk ada 4, ada usar, ada serai, ada almond sama sarsaparilla, ada nilam. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk tembakan untuk aci, umpan aci. Setelah umpan aci jadi, kalau kita nggak mau bikin lagi aci yang masih sisa, kita pindah plastik sebelumnya kita kasih tetesan usar, nilam, serai, almond, sarsaparilla bebas. Setelah itu acinya dimasukkan di kocok-kocok ini, terus kita buat mancing lagi. Ini tembakan-tembakan yang saya gunakan biasa untuk media aci. Oke sobat, gimana kalau tembakan untuk media pelet? Ya, serai ini juga saya bisa gunakan untuk media pelet. Biasanya serai saya gabungkan dengan garlic. Ya, ini saya gunakan untuk media pelet. Apakah usar ini bisa? Bisa. Tapi untuk media pelet reaksinya agak sedikit lama. Kalau almond sama sarsaparilla digunakan media pelet, saya tidak rekomendasi sobat. Tapi kalau usar, nilam untuk media pelet bisa, atau umpan putihan bisa. Tapi dosisnya tolong diukur benar-benar, takarannya, kondisi kolamnya juga airnya keruh kah, air hijau kah, ya, nah, itu mempengaruhi. Nah, kalau untuk pelet saya gunakan 3 essence sebagai tembakan. Yang pertama serai, yang kedua garlic, sama ini adalah lumut. Nah, ini biasanya saya gunakan tembakan untuk umpan media pelet. Nah, ini kalau mau mancing ikan mas, ini untuk ikan mas sobat ya. Untuk media pelet ikan mas sama ikan nila tembakannya. Kalau patin saya tidak rekomendasi ya untuk ikan nila. Kalau yang tadi ini almond, sarsaparilla, usar untuk mancing ikan patin dengan media aci saya rekomendasi sobat. Kalau yang ini 3 ini serai, garlic sama lumut, ini saya rekomendasikan untuk media pelet. Media pelet tapi digunakan pada saat bukan pada saat panas. Untuk garlic serai ini tetap saya referensikan untuk tembakan pada kondisi air atau kondisi cuaca hujan. Jadi bisa digunakan pada saat kita mancing kondisi hujan deras. Setelah hujan deras baru kita tembak. Tapi dengan catatan dulu sobat, essence yang kita gunakan atau media umpan yang kita gunakan sebelumnya sudah dimakan. Kenapa sudah dimakan dulu? Kita nyebutnya lapak jadi, lapak yang sudah jadi. Jadi lapak yang belum jadi sama lapak jadi itu biasanya kalau kita udah mancing strike 1, 2, 3 berarti ikannya sudah pada ngumpul. Nah, baru kita bisa menggunakan tembakan. Tapi kalau lapak itu belum jadi, kita sudah menggunakan tembakan dulu untuk menjadikan lapak tersebut mengumpulkan ikan, sangat lama. Oke sobat, ini serai juga sebagai tembakan. Ini juga bisa tembakannya untuk mancing nila, media pelet maupun media lumut, sama garlic. Nah, serai ini bisa digunakan untuk media pelet maupun lumut untuk mancing ikan nila, supaya mengumpulkan ikan juga. Oke sobat AWP, semoga review saya ini mengenai beberapa tembakan usar, almond, sarsaparilla, serai
garlic sama lumut ini jadi referensi bagi sobat semuanya pada saat sobat butuh tembakan. Sebenarnya kalau saya pribadi sobat, pada saat umpan itu udah jalan, saya biarkan. Kecuali saya main lomba, saya pada saat lomba dan ikan yang saya strike itu ikan yang kecil-kecil. Bisa jadi saya juga punya pengalaman pada saat saya sering strike pakai ikan kecil, saya teteskan nilam, yang dapatnya tambah ikan kecil-kecil. Jadi belum tentu ikan besar itu suka aroma yang menyengat. Pengalaman saya, ikan besar itu lebih suka aroma yang hampir tidak berbau. Oke sobat, tapi apakah aroma yang berbau kuat tidak bisa ngambil ikan besar? Bisa ngambil ikan besarnya, tergantung karakter ikannya dan tergantung karakter kolamnya. Oke sobat AWP, kalau ada komentar, ada request untuk berbagi aroma essence yang lainnya, bisa chat di kolom deskripsi. Jadi saya belum tentu langsung bisa memberikan oh begini-begini, tidak, tapi saya harus sediakan dulu bahan-bahan essence-nya sobat. Karena kita harus ingat bahwa pada saat kita bikin umpan aci khususnya sobat ya, umpan aci atau umpan ongol-ongol atau oplosan essence, racikan essence, itu 3 bahan dasar yang utama: amis, aroma buah, sama gurih atau neknya. Ini harus seimbang, tergantung kita suka tonjolannya kemana. Kebanyakan essence adalah tonjolannya di aroma buah. Buah itu banyak, ada buah yang bisa buah segar wangi, atau buah yang segar kecut atau wangi kecut, banyak. Kita akan berbagi cara meracik essence. Saya tunggu request dari sobat AWP semuanya. Nanti kita saling berbagi cara meracik essence-nya. Baik sobat AWP, semoga review hari ini mengenai essence tembakan bermanfaat bagi semua sobat AWP. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke sobat, saya tunggu like-nya sebanyak-banyaknya. Kalau sobat semua suka, saya mohon supportnya bisa dibagikan dengan teman-teman sehobi. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kita bahas mengenai cara meracik essence atau membuat umpan, atau kita review soal kolam pancing maupun cara memancing. Baik, terima kasih atas supportnya. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih. Salam APP.